dari PAI Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Coba Zahra dipimpin doa bersama-sama, yuk. Tulis mau tanya tentang pelajaran yang kemarin, yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, sudah menguasai ya Asmaul Husna ya? Ya. Habis coba saya tanya, apa arti Asmaul Husna Ar-Rahman? Dan bumi peran kitab suci dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mengenal dan memahami rukun iman, khususnya iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman kepada kitab Allah itu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Keempat. Coba kita sebutkan. Rukun iman yang pertama apa itu? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Betul. Pintar. Yang kedua? Malaikat. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga? Iman kepada nabi, kitab-kitab Allah. Nah, berarti rukun iman yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, rukun iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kali ini kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah.
mendengarkan wahyu dari Allah. Dan ketika beliau minta ingin bertemu dengan Allah itu nggak langsung menolak atau mengiyakan. Apa jawabnya? Musa, lihatlah gunung yang jauh di sana. Nah, Musa melihat gunung itu ada apa? Ternyata tahu-tahu gunungnya itu meletus, keluar berantakan. Di situ Nabi Musa kaget sampai pingsan. Ya, kenapa? Itu kemudian jawab sama Allah, Musa, itu tadi saya belum pindah dari tempat saya baru keinginan untuk baru ingin kok itu gunungnya sudah nggak tahan. Gunungnya sudah tidak kuat, apalagi kalau sampai benar-benar mendekat. Kira-kira hancur ya? Hancur. Karena Allah itu maha dahsyat, makanya itu dikirimkanlah wahyu lewat kitab-kitabnya sebagai bentuk kedekatan Allah kepada umat manusia. Ya, di Al-Quran itu semuanya ada ya. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayat 1, ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hudal lil muttaqin itu artinya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, itu adalah tujuannya Allah mengirimkan kitab kepada para rasul, yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang ketiga, memurnikan akidah manusia. Akidah itu apa? Keyakinan manusia itu bisa berubah karena pemikiran manusia yang berubah. Makanya itu Allah mengokohkan akidahnya dan dimasukkan dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Quran. Surat paling pendek, sama pasti bapak, surat Al-Ikhlas. Bisa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu artinya katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Esa. Allah itu hanya ada satu. Memurnikan keyakinan kita bahwa Sang Pencipta itu hanya ada satu. Al-Ahad itu tadi ya. Kemudian yang keempat yaitu memberi peringatan. Jadi Al-Quran atau kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul itu adalah untuk memberikan peringatan ketika manusia lalai. Pernah dengar ceritanya Nabi Nuh? Kalau Nabi Nuh dikirimkan mushaf ya, suhuf, berupa suhuf, bukan berupa kitab yang tadi ya. Kemudian kita lanjut ya. Kalau ingin dengar ceritanya kita lanjut minggu depan. Sebelum masuk